Pada Pilkada tahun 2024 ini terdapat sejumlah nama tokoh populer dan elit politik yang terlibat dalam pertarungan politik untuk memperebutkan kursi gubernur dan juga kursi bupati. Berdasarkan data dari Quick Count yang diselenggarakan oleh berbagai lembaga survei, tak sedikit dari mereka para pesohor yang berpotensi gagal ke singgasana kursi gubernur maupun kursi bupati. Bahkan beberapa dari mereka yang gagal tersebut adalah para politisi senior sekaligus petahana yang notabene sudah berpengalaman dalam mengikuti kontestasi pilkada. Para cagup dan cagup ini gagal lolos lantaran kalah suara dengan cagup pendatang baru. Lalu siapakah saja mereka? Berikut ini telah kami rangkum 20 politikus pesohor dan petahana yang gagal lolos di Pilkada 2024 ini. Yang pertama ada Andika Perkasa. Jenderal TNI Haji Andika Muhammad Perkasa adalah seorang purnawirawan TNI yang pernah menjabat sebagai Panglima Tentara Nasional Indonesia pada tahun 2021 sampai 2022. Andika merupakan lulusan Akademi Militer tahun 1987 yang sebelumnya juga pernah menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat. Pada Pilkada tahun 2024 ini, Andika diusung oleh Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia untuk maju sebagai calon gubernur Jawa Tengah bersama Hendrar Priyadi. Sayangnya, Andika Perkasa gagal dalam Pilgub 2024 ini setelah dikalahkan oleh rivalnya Lutfi Yassin, di mana Andika hanya mendapatkan suara 40,62%, sedangkan Lutfi Yassin mendapatkan suara sebanyak 59,38%. Kemudian yang kedua adalah Ridwan Kamil. Setelah sukses di Pilkada Jawa Barat dengan terpilih sebagai wali kota dan juga gubernur, kini Ridwan Kamil mencoba keberuntungannya di Pilkada Jakarta. Tak main-main, di Pilkada 2024 ini, Ridwan Kamil bahkan didukung oleh 12 partai sekaligus. Sayangnya, hasil quick count dari seluruh lembaga survei setelah pemilihan berlangsung, Ridwan Kamil harus puas di peringkat kedua dengan meraih suara 39% saja, kalah dengan Pramono Anung dan Rano Karno yang hanya didukung satu partai saja dengan perolehan suara sebanyak 50%. Kemudian yang ketiga adalah Tri Risma Harini. Tri Risma Harini resmi diusung oleh Partai PDI Perjuangan dan Partai Hanura sebagai calon gubernur dalam pemilihan kepala daerah Jawa Timur 2024. Sebelum diusung sebagai cagup Jawa Timur di Pilkada 2024 ini, Tri Risma Harini atau yang akrab disapa Ibu Risma ini menduduki jabatan sebagai wali kota Surabaya selama 2 periode. Setelah itu ia kemudian ditunjuk sebagai Menteri Sosial di Kabinet Indonesia Maju pada tahun 2020 lalu. Sayangnya di Pilgub 2024 ini, Risma yang maju berpasangan dengan Gus Hans harus kalah dari petahana, di mana ia hanya mampu meraup suara sebanyak 31%, sementara Khofifah dan Emil unggul jauh dengan suara 59%. Selanjutnya yang keempat adalah Airin Rahmidiani. Airin Rahmidiani merupakan politikus perempuan yang berpengalaman yang pernah menjabat sebagai wali kota Tangerang Selatan selama 2 periode. Kini, Airin Rahmidiani diusung oleh PDIP sebagai calon gubernur dalam Pilkada Banten 2024. Airin ini juga bukan sosok yang sembarangan, di mana ia merupakan istri dari Tubagus Hairiwardana yang merupakan adik kandung dari Ratu Atut Khoisyah yang merupakan mantan gubernur Banten sebelumnya. Meski memiliki latar belakang keluarga dari kalangan yang bukan orang sembarangan, namun sayangnya kasta tersebut tak mampu membuat Airin menang di Pilkada Banten 2024 ini, di mana ia kalah telak dengan rivalnya Andra Soni. Kemudian yang kelima adalah Ilham Akbar Habibie. Ilham Akbar Habibie merupakan anak dari mantan Presiden ketiga RI yakni B.J. Habibie. Dalam Pilkada 2024 ini, ia resmi maju sebagai calon wakil gubernur Jawa Barat bersama pasangannya Muhammad Saihu yang merupakan presiden dari Partai PKS.
Sayangnya, dari hasil quick count yang telah resmi beredar, pasangan Ahmad Saiku dan Ilham Habibie ini hanya meraup suara sebanyak 20% saja, kalah jauh dengan Deddy Mulyadi dengan 61% suara. Kemudian yang keenam adalah Alam Alatas. Alam Bahdukun atau pria yang memiliki nama asli Alam Alatas ini juga maju sebagai calon wakil wali kota Banjar dalam Pilkada 2024 mendampingi Haji Ahmad Dimyati. Dalam quick count paslon independen ini hanya meraih 3,51%, kalah telak dari 3 kandidat lainnya. Kemudian yang ketujuh adalah Krisdayanti. Politisi PDIP ini maju sebagai calon wali kota Batu berpasangan dengan Krisna Dewanta Proskah. Mereka ini diusung oleh Partai Nasdem dan juga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Berdasarkan data sementara Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batu, ibu kandung dari Aurel Hermansyah ini hanya meraih suara sebanyak 20,8% suara. Kemudian yang ke-8 adalah Virnie Ismail. Virnie Ismail termasuk salah satu selebriti yang mencoba peruntungan dalam Pilkada Serentak 2024 ini yang berlangsung pada hari Rabu 27 November 2024 kemarin. Virnie Ismail menjadi calon wakil bupati berpasangan dengan calon bupati Dede Supriyadi dalam Pilkada Lebak 2024. Namun sayangnya Virnie Ismail harus menelan kekalahan dalam Pilkada 2024 ini. Pasalnya, pasangan Dede Virnie hanya mampu mengumpulkan suara sebanyak 20,18% berdasarkan dari hasil quick count indikator. Kemudian yang ke-9 adalah Vicky Prasetyo. Vicky Prasetyo alias mantan tunangan Zaskia Gotik ini meraih suara terendah dalam quick count KPU usai maju sebagai calon Bupati Pemalang 2024. Berdasarkan hasil hitung cepat dari Parallel Vote Tabulation, pria yang berpasangan dengan Muhammad Suwendi ini hanya meraih suara sebanyak 19,38% suara. Kemudian yang ke-10 adalah Gita KDI. Wanita yang memiliki nama lengkap Gitalis Dwi Natarina ini juga tumbang di Pilgub Jawa Barat 2024 usai meraih suara sebanyak 10,23% suara berdasarkan quick count dari Litbang Kompas. Ia maju sebagai calon wakil gubernur mendampingi Asep Adang Ruhyat yang diusung oleh Partai Kebangkitan Bangsa. Kemudian yang ke-11 adalah Ronald Supraja. Ronald Supraja berdasarkan quick count di Litbang Kompas, komedian ini harus gagal di Pilkada 2024 usai hanya meraih 9,20% suara di Pilgub Jawa Barat 2024 ini. Ia maju sebagai calon wakil gubernur mendampingi JJ Wiradinata yang diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Kemudian yang ke-12 adalah Vicky Su. Wanita yang memiliki nama asli Vicky Veranita Yudasoka ini harus tumbang di quick count Pilkada 2024 usai maju sebagai calon wakil Bupati Cilacap. Ia berpasangan dengan Awaludin Muri dan diusung oleh 3 partai, yaitu Partai Gerindra, Partai Nasdem, dan P3. Keduanya hanya meraih suara sebanyak 33,50% suara. Kemudian yang ke-13 adalah Hengki Kurniawan. Hengki Kurniawan juga kalah di Pilkada 2024 ini. Artis yang berasal dari Partai PDI Perjuangan dan Petahana ini maju sebagai calon Bupati Kabupaten Bandung Barat bersama Ade Sudrajat. Hengki kalah dari pasangan sesama artis yakni JJ Govinda atau Rizky Ismail. JJ Govinda dan Asep Ismail unggul dari hasil quick count indikator politik Indonesia pada Pilkada 2024 ini. Adik ipar dari Raffi Ahmad ini mendapatkan 37,77% dari perolehan suara. Kemudian yang ke-14 adalah Gilang Dirga. Presenter dan aktor Gilang Dirga ini maju sebagai wakil Bupati Bandung Barat mendampingi Didik Agus Triwiono. Pasangan ini berada di posisi ketiga berdasarkan hasil quick count sementara dengan perolehan suara sebesar 17,66%. Perolehan tersebut terpaut jauh dari pasangan JJ dan Asep. Meskipun dikenal sebagai figur publik yang aktif di dunia hiburan,
strategi politik Gilang tampaknya belum mampu menarik dukungan mayoritas. Kemudian yang ke-16 adalah Syahrul Gunawan. Diusung oleh Partai PKS, Syahrul Gunawan berpasangan dengan Gun Gun Gunawan resmi maju dalam pemilihan Bupati Bandung 2024. Dalam pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bandung, Syahrul Gunawan berhadapan dengan petahana Bupati Bandung, Dadang Supriyatna, yang sebelumnya merupakan pasangannya. Berdasarkan hasil dari Quick Count LSI pada tanggal 27 November 2024, pasangan Dadang Supriyatna dan Ali Syakib unggul dengan suara 56,82%. Adapun artis peran Syahrul Gunawan yang merupakan wakil Bupati Bandung petahana meraih suara sebanyak 43,18%. Kemudian yang ke-16 adalah Ramzy. Aktor sekaligus presenter Ramzy mencalonkan diri sebagai wakil Bupati Cianjur mendampingi Muhammad Wahyu Ferdian. Ramzy yang mendapat nomor urut 2 dari hasil sementara masih kalah dari paslon nomor urut 1 Herman Suherman dan Muhammad Solih Ibang, di mana meracuk dari Quick Count lembaga survei indikator politik, pasangan paslon nomor urut 1 mendapatkan suara sebanyak 42,45%. Meski begitu, pasangan Ramzy dan Muhammad Wahyu melakukan perhitungan secara internal dan dari hasilnya mereka optimis dapat memenangkan Pilgub Cianjur 2024 ini. Selanjutnya adalah Edi Rahmayadi. Edi Rahmayadi merupakan salah satu petahana yang kalah di Pilkada 2024 ini. Calon gubernur petahana Sumatera Utara ini kalah dari Bobi Nasution di sejumlah Quick Count. Quick Count indikator politik Indonesia menyebut suara Edi Hasan hanya mendapatkan 37,38%. Sementara itu Bobi Surya mendapatkan 62,62%. Edi Rahmayadi mencalonkan diri sebagai petahana dan didukung oleh dua partai yaitu PDI Perjuangan dan Partai Hanura. Adapun Bobi Nasution yang berstatus sebagai menantu dari Presiden ke-7 Joko Widodo maju dengan dukungan dari Koalisi Indonesia Maju atau KIM Plus.